Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo class, how are you today? Good. Kemarin kita sudah membahas should plus present, should plus continuous, and today we are going to talk about should plus perfect. Sekarang kita akan membahas should ditambah bentuk perfect. Nah, the function to state something that should or should not have been done in the past. Jadi maksudnya fungsinya itu untuk menyatakan sesuatu yang seharusnya atau tak seharusnya dilakukan di masa lampau, di masa lalu. Nah, apa saja itu? Yang pertama itu adalah criticizing, jadi mengkritik ya. Yang pertama itu adalah fungsinya untuk mengkritik. Bisa lihat contohnya. You shouldn't have written harsh comments on social media. Jadi apa maksudnya? You shouldn't have written harsh comment on social media. Jadi kamu tak seharusnya menulis komentar harsh. Itu bisa dikategorikan menjelekkan atau menulis komentar yang tidak baik di sosial media. Jadi itu contohnya mengkritik. And then bisa juga sebagai expecting, mengharapkan. Lihat contohnya, Roy should have been here but I haven't seen him yet. Jadi seharusnya Roy sudah di sini tapi saya belum melihatnya. Nah, harapannya itu Roy sudah di sini tapi sepertinya Roy belum datang, makanya dia tidak melihatnya. And then expressing probability. Jadi apa maksudnya? Expressing probability itu adalah untuk menyatakan suatu kemungkinan. Nah, suatu kemungkinan ya. Contohnya, Jenny should have arrived at home. He left the school an hour ago. Jadi di sini contohnya Jenny should have arrived at home. He left the school an hour ago. Jenny seharusnya sudah sampai di rumah. He left the school an hour ago. Dia meninggalkan sekolah 1 jam yang lalu. Jadi kemungkinan yang terjadi itu adalah Jenny sudah sampai di rumah karena dia telah pulang atau meninggalkan sekolah 1 jam yang lalu. Nah, itu dia. Expressing probability. And then regret. Okay. Regret ini suatu rasa penyesalan. Nah, menyesal. Contohnya, I should have studied harder so I didn't fail on that test. Okay. Seharusnya saya belajar lebih keras sehingga saya tidak gagal pada tes tersebut. Faktanya dia gagal karena dia tidak belajar giat atau belajar keras, yaitu I should have studied harder so I didn't fail on that test. Seharusnya saya belajar lebih giat sehingga saya tidak gagal. I didn't fail on that test. Okay, itu dia contohnya. Nah, tadi ada criticizing, expecting, expressing probability, regret. Itu penyesalan. Nah, kita lihat ke contoh lagi. Oke, ini formulanya, rumusnya. Kita lihat di sini ada, jika kita menggunakan positif berarti maksudnya seharusnya. Oke, jadi ini ada subject you, and then should, and then have, and then verb 3. Oke, jadi di sini ada subject, should, have, verb 3. Itu yang pentingnya. Kalau yang kemarin continuous itu ada should plus be plus verb ing. Kalau ini should, have, verb 3. Jadi gitu. You should have studied. Seharusnya kamu belajar kemarin itu. Seharusnya kamu belajar kemarin. Nah, itu kira-kira maksudnya. Langsung saja ke contoh yang pertama. You should have studied harder so you didn't fail on that test. Kamu seharusnya belajar lebih giat, jadi kamu tidak gagal pada tes tersebut. Berarti dia gagal dan dia tidak belajar dengan giat. And then you should have arrived at 12 so you didn't miss the bus. Jadi apa maksudnya? Di sini you should have arrived at 12. Jadi kamu seharusnya sampai di sini pada pukul 12. So you didn't miss the bus. Jadi kamu tidak ketinggalan bus katanya. Nah, in fact berarti dia ketinggalan bus dan dia tidak datang pada jam 12. Nah, itu. And then the third example,
You should have called Novi yesterday. Now she is in London. Nah, you should have called Novi yesterday. Kamu seharusnya menelpon si Novi itu kemarin. Nah, karena sekarang dia sudah di London katanya, berarti kamu telat. Dia udah sampai di London baru kamu nelpon sekarang. Jadi seperti itu. And then you should have been more careful so you didn't break your laptop. Nah, kamu seharusnya lebih berhati-hati, jadi kamu tidak menjatuhkan atau merusak laptopmu. Jadi itu mungkin dia tidak berhati-hati, terus dia lagi bawa laptop jatuh. Nah, jadilah seperti itu. You shouldn't have been more careful so you didn't break your laptop. Nah, itu dia. Lihat lagi, positif ada subject itu I, you, they, we, she, it, and then should, and then have, and then verb 3. Jadi akan selalu verb 3. Nah, itu dia. Nah, kita lihat lagi, ini bentuk negatif. Berarti artinya tidak seharusnya, tak seharusnya. Kita lihat di formulanya ya, we have subject and then should. Nah, kalau negatif itu akan selalu ada not, okay? Subject, should, not, have, and verb 3. Masih sama seperti tadi, cuma kita menambahkan not setelah should. Jadi you shouldn't have slept. Okay? Bentuk pertama dari sleep itu adalah sleep, tidur. Okay? Jadi kamu seharusnya tidak tidur, kamu tak seharusnya tidur. Jadi itu kira-kira. Kita lihat aja ke contoh yang pertama. You shouldn't have slept late at night, so you didn't miss the class. Kamu tak seharusnya tidur larut malam tadi malam kan. Kamu tak seharusnya tidur larut malam. Jadinya tidak akan ketinggalan kelas. Jadi gitu. Mungkin dia telat kan, masuk jam 7 terus bangun jam 9, kelasnya telah usai. Jadi si miss the class. Jadi dia ketinggalan kelas. And then you shouldn't have consumed too much chocolate, so you didn't get a toothache. Okay, toothache itu sakit gigi. Okay, you shouldn't have consumed too much chocolate. Jadi kamu tak seharusnya mengkonsumsi atau makan coklat terlalu banyak. Jadi kamu tidak sakit gigi. So you didn't get a toothache, ya. And then you shouldn't have drunk coffee this evening. Now you can't sleep. Jadi kamu tak seharusnya minum kopi tadi malam. Nah, this evening tadi malam. Now you can't sleep. Nah, sekarang kamu nggak bisa tidur kan. Jadi seperti itu. Oke, lihat lagi di formulanya itu ada you, should, and then untuk menandakan untuk negatif ada not, ya. You should not, and then have, and then verb 3. Oke. Nah, ada satu hal yang lupa. Kalimat itu ada bentuk verbal dan ada non verbal. Nah, verbal itu yang ada kata kerja, non verbal itu yang tanpa kata kerja. Jadi kita lihat dulu ya yang pertama. You should have studied harder so you didn't fail on that test. Okay, kita lihat di situ ada you. Nah, ketemunya kata kerja studied. Nah, itu dikatakan verbal. Jadi you should have studied harder so you didn't fail on that test. Dan yang kedua, you shouldn't have written harsh comment on social media. Ada you subject, ketemunya dengan kata kerja written harsh comments on social media. Nah, bagaimana dengan non-verbal? Oke. Kita lihat contoh pertama pada non-verbal. You should have been careful. Nah, di sini you, dan di sini ketemunya kata sifat. Nah, adjective. Oke. Seperti yang saya bilang kemarin, should itu hanya akan ketemu verb 1 murni. You should go, you should play. Nah, kalau bagaimana misalnya you should playing, tidak akan bisa. Kita harus ada yang membantunya sebelum kata kerja plus verb plus ing itu, jadi ditambah be, ya. Itu materi kita sebelumnya. Jadi you should be playing, tidak bisa you should playing saja. Nah, sama di sini be-nya bentuk lampau. Jadi
been jatuhnya. Jadi you should have been careful. Nah, kamu seharusnya berhati-hati. Okay, you should have been careful. Kamu seharusnya berhati-hati. And then the second, you shouldn't have been there alone. Nah, you and there itu adverb, kata keterangan ya, tempat tuh, there menunjukkan tempat. You shouldn't have been there alone. Kamu tak seharusnya di sini sendirian. Nah, you ketemunya apa? Ketemunya kata adverb. Nah, itu kita tambahkan been. And then you ketemunya adjective, kita tambahkan been. Nah, nggak bisa you should careful. Nah, kembali lagi ke peraturan kemarin, setelah should itu hanya bisa kata kerja bentuk pertama. Jadi careful bukan kata kerja, jadi harus ada yang membantunya been. Nah, ini kenapa have di sini? Oke, karena kita bahasnya perfect. Perfect itu kan ada have. Nah, di rumusnya tadi ada have, ada have terus bentuk ketiga, atau have kita tambah been itu bentuk ketiga, habis itu bisa setelah itu kata sifat atau kata keterangan atau benda. Nah, itu dia. Jadi you should have been careful, you shouldn't have been there alone. Jadi itu dia. Okay, that's all for this material. If you have question, just let me know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.